Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlu rasulin karim li quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Ar-Risalah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala, kajian kita pada duha ini berkaitan dengan motivasi untuk menyambut bulan Ramadan. Sebagaimana kita tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang dinantikan oleh setiap muslim dan muslimah, bulan yang senantiasa dirindukan oleh setiap muslim dan muslimah, karena bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran, bulan ibadah, bulan puasa, bulan sedekah, bulan kebaikan, keberkahan, dan bulan setiap kebaikan apapun. Walaupun kita tahu bahwa bulan Ramadan itu tidak termasuk bulan haram atau bulan suci, saya kurang setuju ketika ada orang mengatakan bulan suci Ramadan. Kalau bulan suci itu dianggap sebagai bulan keberkahan, bulan Al-Quran, bulan ibadah, ya mungkin. Tapi kalau istilah bulan suci yang itu terjemahan dari kata bulan haram, maka itu kurang tepat, karena istilah bulan haram itu istilah yang baku yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, di mana di bulan haram kita dilarang berperang. Sedangkan bulan Ramadan tidak termasuk bulan haram atau bulan suci yang disucikan. Karena bulan suci itu hanya 4: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Ya. Jadi bulan ke 10, 11, 12, dan bulan pertama yaitu Muharram. Terus ditambah 1 bulan Rajab. Itu adalah bulan haram, yaitu bulan yang kita diharamkan untuk berperang atau bulan suci. Dan bulan Ramadan tidak masuk, karena di bulan Ramadan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perang Badar. Itu perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Padahal kalau bulan haram, bulan suci itu tidak boleh berperang. Tapi intinya mungkin itu hanya kurang memahami, atau maksudnya bukan itu, bahwa maksud bulan suci itu menurut mereka adalah bulan keberkahan, bulan ampunan, bulan taubat, bulan Al-Quran dan sebagainya.
Jadi intinya bulan Ramadan itu bulan yang dinanti dan ditunggu, dirindukan oleh setiap muslim dan muslimah. Oleh karena itulah kita sebagai muslim dan muslimah harus mempersiapkan diri untuk menyongsong dan menghadapi bulan Ramadan. Jangan sampai bulan Ramadan itu datang begitu saja, kemudian berlalu, terus selesai. Karena kita tahu bulan Ramadan itu adalah hadiah dari Allah Ta'ala, tamu dari Allah Ta'ala, dan bukan sembarang tamu, tamu yang penting. Kita kalau mau kedatangan tamu yang penting, kita pasti persiapannya jauh-jauh hari sebelumnya kan. Gak mungkin mendadak langsung datang, silakan masuk, kemudian dilayani secara umumnya. Enggak, pasti kalau tamu itu tamu yang penting, persiapannya sangat matang, persiapannya maksimal. Bagaimana menyambut kedatangannya, bagaimana kemudian acaranya dan sebagainya. Itu tamu yang penting. Begitu juga Ramadan itu tamu dari Allah Ta'ala. Maka kita harus mempersiapkan kedatangan Ramadan sedini mungkin. Pertanyaannya, kenapa kita harus mempersiapkan diri menyambut Ramadan sedini mungkin? Ya tentu karena bulan Ramadan itu tidak datang setiap saat kan. Bulan Ramadan itu datang hanya setahun sekali, hanya 1 tahun sekali datang. Dan ketika datang pun nggak lama bersama kita, cepat berlalu. Kita kalau sudah masuk Ramadan nggak terasa, udah dapat sehari, udah dapat 3 hari, 4 hari, sepekan, setengah bulan, nggak sadar sudah mau berakhir bulan Ramadan. Makanya digambarkan oleh Allah Ta'ala ayam ma'dudan, ayam ma'dudan, beberapa hari. Allah tidak mengatakan Ramadan itu 1 bulan, tapi beberapa hari. Ini kata sebagian ulama mengisyaratkan Ramadan itu hanya sebentar loh. Maka perhatikan dengan baik, jangan sampai disia-siakan, berlalu, gak sadar, terus habis. Kenapa? Karena tidak ada persiapan sebelumnya yang matang, yang maksimal. Itu pertama. Kedua, kenapa kita harus mempersiapkan diri dalam menyambut Ramadan? Karena kita ini umat Muhammad SAW memiliki umur yang singkat dibandingkan umat dulu, ya kan? Karena kebanyakan umat Muhammad SAW dalam hadis umurnya 60 sampai 70 tahun. Yang melewati batas itu sedikit dibandingkan umat-umat dulu, umurnya panjang-panjang. Kalau sudah umurnya panjang-panjang, kesempatan berbuat baik, beribadah lebih banyak nggak sih? Tentu lebih banyak, lebih maksimal. Karena umur kita lebih pendek dari umat dulu, maka kalau kita tidak memanfaatkan Ramadan ini untuk mengejar ketertinggalan kita, kekurangan kita, sangat rugi sekali. Sangat rugi sekali. Karena yang namanya keberhasilan di dalam memaksimalkan Ramadan itu tentu pertama karena izin Allah Ta'ala, yang kedua karena persiapan kita. Kalau persiapannya matang, insya Allah keberhasilannya akan lebih dekat. Ya seperti dalam urusan dunia kan gitu kan. Misalnya orang mau ada satu proyek, program, acara,
Kalau dia persiapannya dadakan, biasanya tidak seperti kalau persiapannya jauh-jauh sebelumnya, lebih maksimal. Karena ketika persiapannya itu jauh-jauh hari, pasti di perjalanan akan menemukan, masih ada kekurangan ini, masih bisa disusul, ya kan? Masih bisa dipenuhi. Misalnya ada masalah ini, nanti masih bisa di ini. Tapi kalau mendadak, baru ketemu kekurangannya di tengah acara, bingung mau menutupi kekurangannya, ujung-ujungnya acaranya jadinya gak maksimal. Terlihatlah kekurangannya di sana di sini. Begitu juga Ramadan. Apalagi keberhasilan Ramadan itu merupakan keberhasilan akhirat kita untuk mengejar ketertinggalan kita dengan umat dulu. Kalau dalam masalah duniawi saja kan kita melakukan persiapannya matang kan. Apalagi perusahaan gak mau rugi kan. Apalagi ini kita bekerja dengan Allah Ta'ala, akhirat taruhannya. Makanya harus lebih matang lagi. Jangan sampai sebagian orang kalau dalam masalah duniawi, Masya Allah perhitungannya matang, persiapannya matang sekali, tapi dalam masalah akhirat sholat aja asal-asalan. Menghadapi Ramadan ya selewat-lewatnya lah. Jadi nggak ada persiapan apapun, sehingga tidak ada persiapan apapun, sehingga nggak ada peningkatan. Setiap tahun berlalu ya seperti itu, terus nggak ada peningkatan dalam ibadah. Oleh karena itulah penting bagi kita untuk mempersiapkan diri menyongsong Ramadan dengan maksimal. Kemudian kenapa kita perlu melakukan persiapan menghadapi Ramadan? Karena Ramadan itu bisa kita anggap satu-satunya kesempatan bagi kita untuk menjadi lebih baik, untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, menambah pahala. Ibaratnya di Ramadan itu kita ngecas keimanan kita cas baterai keimanan kita supaya penuh, supaya nanti setelah Ramadan itu kita bisa mengarungi kehidupan, menghadapi ujian tetap istiqomah. Kalau udah mulai futur-futur, ketemu Ramadan lagi, dicas lagi, begitu kan, sampai penuh. Makanya Ramadan bisa dianggap sebagai madrasah, walaupun bukan tujuan terakhir kita ibadah, bukan. Kita nggak hanya ibadah di Ramadan, tapi madrasah. Di situ kita mencas, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Kenapa? Karena memang Ramadan bisa dianggap satu-satunya kesempatan yang bisa kita memanfaatkan untuk meningkatkan iman. Kenapa? Karena kita tahu keutamaan Ramadan banyak sekali. Pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Jin dan syaitan yang suka mengganggu manusia di luar Ramadan, di bulan Ramadan dibelenggu oleh Allah Ta'ala. Sehingga kita sendiri merasakan motivasi dorongan untuk ibadah di Ramadan itu lebih besar. Ya kan? Lebih besar mana dorongan ibadah di Ramadan sama di luar Ramadan? Lebih besar di Ramadan jelas. Jangankan orang yang ngaji, orang yang memang sering ke masjid, orang yang nggak pernah ke masjid aja, kalau Ramadan biasanya menampakkan diri. Jadi memang suasana mendukung sekali, lingkungan mendukung ya, kondusif ya, kondisinya mendukung. Berarti kita bisa katakan bahwa Ramadan itu adalah satu-satunya kesempatan kita di setiap tahun untuk meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Ta'ala, menambahkan ibadah kita. Maka kalau di bulan Ramadan itu kita nggak melakukan persiapan matang, terus di Ramadannya itu sebelum Ramadan kita nggak melakukan persiapan yang maksimal dan matang, terus di bulan Ramadan kita nggak maksimal ibadah karena nggak ada persiapan yang matang, di bulan lain belum tentu kita bisa maksimal dalam ibadah.
Makanya di dalam satu syair Arab dikatakan, "Idza amsar raudu mujdiban fi rabi'ihi fa fi ayyihin yastaniru wa yukhsibu." Apabila taman di musim semi tetap gersang, kering, tandus, gak ada tanaman. Padahal musim semi itu harusnya apa? Nah, taman itu menghijau, indah, bunga-bunga merekah dan sebagainya. Tapi di musim semi taman kok tetap tandus, tetap kering, tetap gersang. Fafi ayyihin yastani wa yusibu. Di musim kapan lagi taman itu diharapkan bisa subur, ya kan? Bisa banyak bunga-bunganya. Kan nggak mungkin kan? Karena memang sudah dijatah oleh Allah Ta'ala. Ya namanya bumi itu suburnya kelihatan ininya di musim. Itulah manusia. Kalau di bulan Ramadan, dia tidak menjadi lebih baik, lebih bertakwa, lebih banyak ibadahnya, belum tentu di bulan lain dia bisa menjadi lebih baik, lebih bertakwa, ya kan? Orang kalau di Ramadan itu nggak puasa, padahal itu wajib. Emang ada di bulan lain dia puasa? Dia belum tentu, kemungkinan kecil di luar Ramadan dia mau puasa, kalau di Ramadan aja nggak mau puasa. Orang kalau di bulan Ramadan aja nggak mau qiyamul lail berjamaah, tarawih maksudnya, ya nggak mungkin di luar Ramadan dia mau tahajud qiyamul lail, belum tentu. Karena qiyamul lail di Ramadan jamaah orang pada ke masjid aja masih nggak mau kan. Orang kalau di bulan Ramadan nggak mau menghadapkan Quran, ya nggak mau baca Quran, nggak mau memperbanyak baca Quran, di luar Ramadan ya belum tentu lagi dia mau. Di Ramadan aja nggak mau baca Quran, apalagi di luar Ramadan. Artinya apa? Kalau Ramadan itu tidak bisa merubah diri seseorang menjadi lebih bertakwa, lebih baik amal ibadahnya, lebih bertambah pahalanya, di luar Ramadan belum tentu. Makanya kesuksesan kita itu ditentukan dengan Ramadan. Ditentukan dengan Ramadan. Nah, sejauh mana keberhasilan kita di Ramadan itu menentukan kesuksesan kita sepanjang hidup. Iya kan? Karena orang umumnya ke masjid pas Ramadan. Kemudian berikutnya, kenapa kita persiapkan diri untuk menyambut Ramadan dengan maksimal persiapannya? Karena kita nggak tahu apakah kita masih ketemu lagi Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Mungkin saja, kita nggak berharap, mungkin saja Ramadan ini Ramadan terakhir. Anggaplah Ramadan ini terakhir untuk kita, ya kan? Kita ingin Ramadan ini, tahun ini menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau bisa, yang terbaik dalam hidup kita. Kenapa mesti begitu? Karena di dalam hadis kan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Tergantung akhirnya. Kalau hidupnya ditutup dengan Ramadan yang paling indah, yang paling baik dalam hidupnya, Masya Allah, itu suatu kebanggaan di hadapan Allah Ta'ala, ya kan? Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan agar kita itu sholatnya khusyuk. Anggaplah sholat ini sholat terakhir. Karena kalau kita menganggap sholat kita ini sholat terakhir, kita akan khusyuk. Karena kita gak akan bisa sholat lagi setelah itu. Kita ingin menjadikan sholat itu yang terbaik, supaya hidup kita ditutup dengan yang terbaik. Innamal a'malu bil khawatim.
Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Jangan sampai justru naudzubillah sepanjang hidupnya bagus, kemudian di akhir hayatnya futur, di Ramadannya nggak ngapa-ngapain, terus meninggal. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu baik tidak tergantung akhir. Karena itulah maka kita perlu mempersiapkan diri dengan maksimal untuk menghadapi Ramadan tahun ini supaya lebih baik, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Apalagi satu Ramadan aja, masya Allah, nilainya sangat besar sekali bagi seseorang. Nilainya sangat besar. Di dalam riwayat hadis ada seorang sahabat melihat ada dua orang yang bersahabat. Ada dua orang bersahabat. Yang satu meninggal dalam peperangan, mati syahid. Wah, bayangkan mati syahid itu paling besar nggak sih? Itu besar sekali. Diampuni seluruh dosanya. Ada keutamaan yang lain. Yang satunya meninggalnya beda setahun dengan dia, tapi meninggalnya biasa, nggak mati syahid. Terus sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ngimpi. Di dalam mimpinya ketemu dua orang ini. Ternyata yang meninggal belakangan masuk surganya malah duluan. Lebih dulu dari yang meninggal duluan yang mati syahid. Bayangkan. Sahabat heran, kita apalagi lebih heran lagi. Wah, kirain mati syahid duluan masuk surganya, apalagi meninggalnya duluan ya. Sahabat ini tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kok bisa gitu ya Rasulullah? Harusnya kan secara logika yang masuk surga duluan kan mati syahid, apalagi matinya syahid. Utamaan, dibebaskan dari siksa kubur lah, ini kan fitnah kubur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sebabnya. Bukankah yang matinya belakangan itu, setahun belakangan itu masih bisa sholat sekian ribu kali? Ya benar juga. Sholat sekian ribu kali kan ada nilainya kan, daripada yang meninggal duluan. Bukankah dia masih ketemu satu kali Ramadan? Menunjukkan pentingnya Ramadan ini. Ya kan, menunjukkan pentingnya Ramadan, sangat penting sekali bagi seorang muslim. Bukankah masih ketemu satu kali Ramadan? Sehingga ketemu satu kali Ramadan itu dia bisa sebulan puasa. Pahala puasa kan begitu besar. Bisa qiyamul lail tarawih sebulan. Bisa membaca Al-Quran berapa kali khatam misalnya. Nah, karena itulah dia masuk surga duluan, karena amalnya lebih banyak, pahalanya lebih banyak. Jadi ternyata itu nilai Ramadan bagi seorang muslim, sehingga sangat disayangkan kalau dilewatkan begitu saja. Nilai Ramadan sangat berarti, bisa mengalahkan orang yang mati syahid, masuk surga duluan, melewati satu kali Ramadan, padahal cuma sebulan, tapi nilainya masya Allah. Baik. Kemudian berikutnya, kenapa kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi Ramadan dengan maksimal? Karena sampai di bulan Ramadan itu bukan sesuatu hal yang biasa, tapi kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Kenikmatan bukan? Iya. Karena kita lihat di sekeliling kita, apalagi di masa pandemi kemarin, banyak di antara saudara kita yang kemarin masih hidup, Ramadan tahun ini sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala.
Mungkin ada juga yang masih hidup sampai Ramadan ini, tapi qadarullah mungkin diuji dengan sakit, sehingga nggak bisa maksimal dalam ibadah. Jadi bisa memasuki Ramadan itu suatu kenikmatan yang sangat besar. Maka menghadapi kenikmatan yang sangat besar itu harus ada persiapan. Harus ada persiapan. Gak boleh dilewatkan begitu saja. Gak boleh. Jadi harus ada persiapan. Karena tidak semua orang bisa menghadapi Ramadan. Atau mungkin ada juga orang yang dimudahkan oleh Allah masuk dalam bulan Ramadan, tapi dalam tingkat keimanannya, sehingga dia tidak dapat beribadah dengan maksimal. Bukannya karena ini, karena nggak mau, karena keimanannya turun, lagi futur. Kalau hanya sekedar sampai di bulan Ramadan saja, banyak juga orang-orang yang nggak ibadah juga dapat hidup di bulan Ramadan, ya kan? Kan mereka nggak ngapa-ngapain karena nggak ada keimanan yang kuat. Jadi bisa hidup di bulan Ramadan dengan keimanan, istiqomah, itu satu karunia yang sangat besar, sehingga harus dipersiapkan untuk menyongsong Ramadan tadi. Nah, itulah sebab-sebab kenapa kita harus mempersiapkan diri dengan maksimal dalam menghadapi Ramadan. Kalau salafus saleh dulu menghadapi Ramadan itu jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan mereka di dalam riwayat berdoa kepada Allah Ta'ala supaya disampaikan ke Ramadan itu sudah 6 bulan sebelumnya udah doa. Jadi 6 bulan sebelum masuk Ramadan itu sudah berdoa terus-menerus supaya disampaikan pada bulan Ramadan. Berarti dalam pikiran mereka Ramadan itu ada setiap saat, bukan hanya pas mendekati baru Ramadan ya. Itu kan kita gitu kan, kesibukan dunia, kesibukan kerja. Kalau mereka berarti apa? 6 bulan sebelumnya sudah ingat Ramadan. Bahkan setelah Ramadan berlalu, 6 bulan berikutnya berdoa terus supaya ibadah mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Berarti mereka apa? Sepanjang tahun itu rindu akan Ramadan. Sepanjang tahun terus-menerus setiap saat mereka apa? Memikirkan Ramadan. Itu menunjukkan bahwa mereka ini benar-benar menganggap penting bulan Ramadan. Jadi persiapannya matang. Bahkan untuk membaca Al-Quran saja, persiapan mereka itu kadang-kadang sudah dimulai di bulan Sya'ban. Bukan berarti di luar Sya'ban gak pernah baca Quran, salafus saleh dulu gak gitu. Karena umumnya mereka itu khatam Quran sebulan sekali umumnya. Bukan berarti kayak kita ya, kalau gak masuk Sya'ban apalagi itu gak pernah baca Quran sama sekali. Buka Qurannya hanya di bulan Ramadan. Enggak, mereka itu biasanya umumnya ya, karena idealnya kan gitu kan, khatam Quran itu sebulan sekali, umum loh itu. Kalau kita mah itu spesial, itu sebulan sekali khatam, itu hanya di Ramadan aja itu juga nggak semuanya orang. Tapi ketika sudah masuk bulan Sya'ban lebih sungguh-sungguh lagi baca Quran. Makanya bulan Sya'ban itu dulu dikenal dengan Syahrul Qurra, bulannya pembaca Al-Quran. Karena mereka sudah bergiat-giat baca Quran itu sejak bulan Sya'ban. Persiapannya untuk menghadapi Ramadan sudah sebelumnya, 1 bulan sebelumnya, di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban kayak ini udah mulai memperbanyak baca Quran salafus saleh dulu. Kalau kita kan kalau sudah masuk Ramadan baru bersungguh-sungguh. Bahkan ada yang nggak baca juga bulan Ramadan, kecuali hanya hari pertama kedua. Saya. Kenapa? Gak ada persiapan. Kenapa gak ada persiapan? Karena keimanannya lemah. Kenapa keimanannya lemah? Ya karena mungkin banyak dosa-dosa kita ataupun kesibukan duniawi kita yang menyita pikiran kita.
Kan beruntun gitu. Bahkan ada seorang salaf itu Amr bin Qais rahimahullah. Katanya kalau sudah masuk bulan Sa'ban, pintu tokonya ditutup, artinya nggak jualan. Amr bin Qais itu kalau sudah masuk bulan Sa'ban nggak jualan kan. Waduh, kalau kita sekarang sayang lah. Bulan Sa'ban Ramadan itu pasti orang pada ngeborong, apalagi sembako, apalagi baju koko, mukena. Ibu kan kadang-kadang ya, dan ibu aja sih bapak-bapak juga kalau masuk Ramadan nggak mau kecuali baru sajadah lah ini. Apalagi sudah masuk Ramadan kan, wah lebih. Kalau bisa tokonya dibuka lebih lebar lagi. Iyalah. Kalau udah Ramadan tuh saya lihat kadang ada orang yang cuma punya satu stand bisa jadi 2-3, lebih ramai lagi. Yang jualan baju koko yang tadinya cuma nyewa satu toko, kalau udah masuk Ramadan nyewanya 2-3. Apalagi masuk akhir Ramadan menjelang hari raya, tambah meriah lagi. Dulu salafus saleh bulan Sa'ban sudah mulai mengurangi aktivitas duniawi. Di bulan Ramadan maksimal beribadah. Ya kita bukan berarti harus seperti itulah, karena kita tahu gak mampu juga kan. Sayang banget kalau Ramadan itu tutup toko, apalagi mau lebaran, kesempatannya, kenapa enggak? Tapi jangan sampai kemudian karena duniawi saja terus kita lalaikan Ramadan. Tujuan sebenarnya Ramadan itu buat apa kita lalaikan? Jangan sampai seharusnya kita keluar Ramadan panen pahala, dia keluar Ramadan panen duit yang banyak. Ya, gitu kan? Panen duit banyak, tapi rawatnya bolong-bolong. Kenapa? Karena sibuk jualan terus tiap malam orang ini. Pasar malam. Tapi jangan, bukannya nggak boleh ya kan? Sah-sah aja sih, karena Ramadan memang bulan berkah. Bukan hanya berkah dari sisi pahala akhirat aja, tapi juga dunia juga berkah. Orang yang jualan itu panen, ya enggak? Jualan sebulan bisa hidup setahun mungkin untungnya. Jadi kalau udah keluar Ramadan sama udah anteng-anteng orang jualan baju, kenapa? Karena tinggal ngabisin sisa-sisa, tinggal nyari untung. Di Ramadan udah balik semua modalnya, udah dapat untung lagi. Ya rata-rata gitu kan, panennya itu juga. Jadi bukan berarti nggak boleh, cuma jangan sampai kita hanya mementingkan itu sehingga kita melewati Ramadan ya gitu-gitu lagi, gitu-gitu lagi. Jangan, sayang banget. Ya, sayang banget. Jadi salafus saleh dulu itu mempersiapkan Ramadan jauh. Jangankan jualan yang dagang ya. Imam Malik rahimahullah ta'ala kalau sudah masuk Ramadan itu gak mau ngisi kajian. Kenapa? Karena Ramadan itu fokusnya cuma 2, puasa sama Al-Quran. Bagi sebagian salah pokoknya Ramadan itu bulan sedekah, bulan Quran. Selain bulan puasa, siangnya puasa, malamnya begadang memperbanyak baca Al-Quran. Imam Malik sampai ngaji taklim nggak mau. Bukannya nggak boleh, boleh, nggak ada masalah. Karena kita memanfaatkan momen orang ke masjid. Orang umum itu kan ke masjidnya Ramadan kan. Kalau nggak Ramadan nggak ke masjid, maka kita manfaatkan momen itu supaya orang ngaji taklim nggak apa-apa. Makanya seperti tausiah ya, kutub terawih itu menurut ulama, sebagian ulama ya, Syekh Abdullah bin Al-Jibrin, seorang ulama Saudi, boleh, tidak ada masalah. Ada sebagian yang melarang sih ya. Kutub atau tausiah terawih, sebagian ada yang melarang. Tapi kalau menurut saya tidak ada masalah, karena Syekh Abdullah bin Al-Jibrin itu membolehkan. Kalau ada yang bertanya, itu kan nggak ada sunnahnya, tapi kan nggak ada larangannya. Bukannya ibadah itu
harus ada dalilnya, perintahnya gitu kan. Betul. Tapi kan yang namanya tausiah, taklim secara umum ada perintahnya kan? Betul nggak? Nah, apakah di bulan Ramadan kita dilarang taklim? Enggak kan? Tapi kan itu mengkhususkan waktu. Nah, ada yang bilang gitu kan, mengkhususkan waktu yang nggak ada dalilnya kan? Nah, kalau itu karena mengkhususkan waktu itu kalau ada alasan atau maslahat yang menurut logika kita masuk nggak apa-apa. Contoh, kenapa kita kajian setiap satu Ahad pagi? Memang ada dalilnya. Ada nggak dalilnya? Nggak ada kan? Nggak ada yang bisa mengatakan. Justru kajian itu dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau idho itu hari Kamis, sunahnya Kamis malah. Tapi kenapa kita mengkhususkan kajian hari Sabtu pagi atau Ahad pagi biasanya? Kenapa? Kan nggak ada dalilnya. Karena ada maslahat yang secara logika masuk akal, itu apa? Orang pada libur. Begitu juga Ramadan, orang pada ke masjid. Jadi itu ada alasan yang masuk akal, makanya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ada yang kemudian kalau mau kajian Ramadan ya jangan pas tarawih dong, habis isya atau duha, boleh. Tapi itu juga sama mengkhususkan waktunya kan? Ada dalilnya enggak? Enggak ada kan? Kalau alasannya khawatir nanti kalau tausiahnya itu di waktu tarawih nanti dianggap sebagai bentuk ritual atau sunnah. Di mana syaratnya tarawih itu harus ada kultur tausiahnya. Oh, kalau begitu jangan dirutinkan. Kenapa kan? Jangan dirutinkan. Cari momen yang banyak jamaah, misalnya Sabtu atau Ahad, itu ada kulturnya. Kalau enggak, harus ada kulturnya. Udah gitu kalau misalnya ustaz enggak datang, langsung aja sholat, enggak perlu cari gantinya. Nah itu biar orang memahami, oh itu bukan bagian dari tarawih sebenarnya. Itu hanya selingan aja, karena memanfaatkan datangnya orang ke masjid di bulan Ramadan dikasih nasihat. Kalau saya sih lebih cocoknya habis sholat isya kalau ada tarawih atau kalau ada tausiah. Bukan antara tarawih dengan witir. Habis sholat isya, antara isya dan tarawih. Supaya apa? Orang itu paham itu bukan bagian, tausiah itu bukan bagian daripada tarawih itu, tapi terpisah. Jadi kalau ada habis orang habis isya pengen pulang dulu gak mau dengerin tausiah, ya silakan. Nanti pas kemudian di masjid kok kedengaran udah mulai sholat, udah ke masjid lagi, silakan. Tapi kalau antara tarawih sama witir tausiah, bukannya nggak boleh. Khawatir apa? Orang ini nggak mau dengar tausiah, mau sholat witir biar dapat pahala sholat sepanjang malam, tunggu dulu tausiah, kadang-kadang lama baru bisa witir. Padahal dia punya keperluan di rumah. Nah, kalau dia keluar bukan nggak dapat witirnya kan? Itu makanya. Tapi intinya nggak ada masalah sih namanya taklim di bulan Ramadan dengan dalih memanfaatkan datangnya orang ke masjid. Karena kalau di bulan nggak ke masjid. Jadi intinya salafus saleh dulu itu memanfaatkan mempersiapkan Ramadan itu jauh-jauh hari sebelum. Terus bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan? Kalau tadi kan alasan kenapa kita harus mempersiapkan diri dengan maksimal untuk menghadapi Ramadan. Sekarang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi Ramadan? Persiapan apa yang penting? Kalau orang umum borong sembako, ya enggak? Enggak boleh. Boleh. Mungkin dia niatnya apa? Supaya di Ramadan itu lebih maksimal ibadahnya, nggak mikirin sirup habis, gula habis, minyak mahal, udah beli duluan. Supaya di bulan Ramadan lebih sungguh-sungguh ibadahnya. Boleh, tapi jangan juga berlebih-lebihan. Semuanya borong sembako banyak-banyak sebelum Ramadan sehingga stok habis, harga jadi naik, nyusahin orang juga kan. Atau kalau nggak nyusahin orang terkesan kok
sepertinya persiapan Ramadan itu yang paling penting sembako gitu. Jadi nggak melihat ke persiapan yang lain yang lebih penting. Demikian juga Ramadan itu, kita tahu datangnya Ramadan itu biasanya identik dengan apa? Banyaknya iklan sirup, iklan sarung, baju koko di TV-TV ya. Atau kalau di jalanan timun suri. Itu menunjukkan dekatnya Ramadan. Tapi persiapan yang paling penting selain persiapan masalah materi seperti tadi, yang pertama tentu adalah doa banyak-banyak. Nah, itu yang penting. Kenapa sih doa? Ya karena kita sampai di bulan Ramadan itu karena karunia Allah Ta'ala. Kalau bukan karena karunia Allah Ta'ala, kita nggak akan sampai di bulan Ramadan. Mungkin kita menganggap, oh saya masih sehat, masih muda, masih seger, pastilah masuk bulan Ramadan, masih hidup. Nggak ada yang menjamin umur itu di tangan Allah Ta'ala. Kalau bukan karena pertolongan Allah Ta'ala, kita nggak akan sampai. Makanya kita doa terus-terus seperti salafus saleh tadi, berdoa terus-terus supaya disampaikan pada bulan Ramadan. 6 bulan malahan berdoa terus. Di antara doanya salafus saleh adalah, kita sebenarnya boleh saja sih doa apa aja, nggak ada masalah ya. Doa dengan bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, nggak ada larangannya kan. Karena memang juga Nabi SAW tidak mencontohkan kepada kita doa supaya sampai bulan Ramadan itu apa, terserah. Yang nggak boleh kalau kita berdoa dengan doa tertentu kita menganggap itu sunnah loh, nggak boleh karena nggak ada dalilnya. Allahumma balikna Ramadan, nggak apa-apa. Tapi kan hadisnya lemah, kita nggak meyakininya sebagai hadis, kata ulama nggak apa-apa. Kalau kita menganggapnya itu sebagai doa yang artinya baik. Kalau secara hadis sahih, balikna Ramadan, kita jelaskan ini hadisnya lemah, tapi beda yang menghukumi hadis itu lemah dengan mengamalkan. Hadis yang lemah belum tentu bisa diamalkan. Loh, kenapa? Karena kalau dia diamalkan dengan dalil yang lain yang kuat, gak ada masalah. Ada dalil yang lain lagi seperti doa. Secara umum yang penting doanya baik, tidak bertentangan dengan syariat, gak apa-apa, asalkan tidak meyakini itu bagian dari sunnah. Jadi ketika orang doa Allahumma balikna Ramadan, gak apa-apa. Atau kalau gak bisa dalam doa bahasa kita sendiri, ya Allah sampaikan kami dalam bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat istiqomah, juga gak apa-apa kan. Atau doa yang diucapkan salafus saleh dulu, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallam minna mutaqabbala. Itu dari salafus saleh. Tapi harus begitu juga enggak, karena memang enggak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Sehingga doa yang lain pun juga boleh. Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah sampaikanlah kami dalam keadaan selamat kepada bulan Ramadan, dan sampaikanlah bulan Ramadan kepada kami, dan terimalah dari kami sebagai amalan yang dikabulkan. Artinya itu kan, ya Allah sampaikanlah kami pada bulan Ramadan dalam keadaan selamat, dan sampaikanlah bulan Ramadan kepada kami, dan terimalah dari kami bulan Ramadan sebagai amalan yang dikabulkan. Itu doa salafus saleh. Setelah kita masuk pada bulan Ramadan, kita juga berdoa. Karena belum tentu kita bisa melewati Ramadan sebulan penuh. Kalaupun bisa, belum tentu juga kita bisa maksimal. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala lagi. Nabi SAW mengajarkan kita doa. Tapi doa ini tidak hanya terbatas pada bulan Ramadan ya. Doa ini sebenarnya diucapkan ketika kita melihat memasuki setiap hilal yang baru, bulan yang baru. Gak hanya terbatas bulan Ramadan. Doa apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ini hadis
ya, hasan ya, riwayat Tirmidzi dan yang lain. Ya Allah, jadikanlah hilal itu bagi kami sebagai hilal yang mendatangkan keamanan dan keimanan. Hilal keimanan, keamanan dan keimanan. Wassalamati wal Islam, hilal yang mendatangkan keselamatan dan Islam. Rabbi wa rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Ta'ala. Itu doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat hilal yang baru, termasuk hilal Ramadan. Yang pertama doa. Terus yang kedua, persiapan apa untuk menghadapi Ramadan? Nah, ketika kita disampaikan bulan Ramadan, kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala, karena itu kenikmatan. Bahkan itu kenikmatan terbesar dalam hidup kita, termasuk kenikmatan terbesar dalam hidup kita, bisa hidup sampai di bulan Ramadan. Harus bersyukur. Dan boleh juga sujud syukur, boleh. Kan sujud syukur disyariatkan setiap kita mendapatkan kenikmatan. Apalagi kenikmatan akhirat, boleh. Kita tidak mengatakan harus sujud syukur, enggak, silakan. Sunnahnya mendapatkan kenikmatan itu sujud syukur. Apalagi kenikmatan akhirat. Bahkan setahu saya tidak ada riwayat dulu orang-orang itu sujud syukur karena kenikmatan duniawi. Dapat duit banyak, sujud syukur tuh saya nggak pernah lihat riwayatnya. Mereka dulu lebih banyak sujud syukur itu ketika dapat kenikmatan. Seperti Rasulullah SAW sujud syukur ketika dapat berita dari Ali radhiyallahu anhu satu kabilah Hamadan masuk Islam. Itu kenikmatan akhirat atau dunia? Sujud syukur Nabi SAW. Gak pernah sih dengan para sahabat sujud syukur karena dapat duit banyak. Boleh, gak ada masalah. Kenikmatan apapun boleh kita sujud syukur. Tapi yang terpenting kenikmatan akhirat. Di antaranya apa? Kita hidup di bulan Ramadan. Kenikmatan yang besar. Harus bersyukur. Kemudian yang ketiga, ketika kita menghadapi Ramadan, kita harus menghadapinya dengan apa? Senang, bahagia, sukacita. Ya, jangan sedih menghadapi Ramadan. Kok ada orang Islam ketika masuk Ramadan, ya Ramadan lagi, alamat nih, lapar. Masa sampai segitu? Alhamdulillah. Ramadan lagi, gak bebas merokok nih. Ada mungkin orang begitu kan? Masa dikasih kenikmatan oleh Allah malah gak senang, sedih, marah. Jangankan orang Islam ya, orang yang bukan Islam aja senang Ramadan. Ya enggak? Kenapa? Karena kalau Ramadan datang banyak undangan, buka puasa gratis. Kadang-kadang kan orang yang gak Islam juga diundang. Ya enggak sih? Yang gak puasa juga diundang. Atau senangnya bukan karena itu, mungkin bisa juga karena kalau Ramadan enak, sore-sore apa? Banyak jualan kue-kue, meriah. Yang pedagang apalagi senang, panen ini mau Ramadan, Masya Allah, ya kan? Jadi rata-rata hampir semua orang senang ketemu Ramadan. Yang dagang, apalagi yang punya catering, wah Masya Allah, senang. Panen, nggak salah. Masalah karena memang Ramadan itu kan bulan berkah, berkah dunia akhir, bukan hanya akhir saja, dunia juga. Yang datang, yang dagang juga berkah, yang usaha juga berkah. Tapi kita ini senangnya ketemu Ramadan karena tadi itu satu-satunya kesempatan kita untuk menambah pahala yang banyak. Satu-satunya pahala untuk mengejar ketertinggalan kita, menutupi kekurangan kita sepanjang tahun sebelumnya. Satu-satunya kesempatan untuk menjadi lebih baik, ngecas diri kita supaya setelah Ramadan keluar
kita bisa mengarungi hidup dengan istiqomah menghadapi ujian cobaan. Ya. Harus senang. Oleh karena itulah di dalam surah Yunus ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah Ta'ala dan rahmatnya, dengan itulah hendaklah mereka bergembira. Wa khairu mimma yajma'un, itu lebih baik dari harta benda yang mereka kumpulkan. Bergembira dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik dari harta benda yang dikumpulkan. Ramadan termasuk rahmat dan karunia Allah Ta'ala bukan? Jelas. Patut ya kita bergembira ketika datangnya Ramadan? Harus. Bahkan Rasulullah SAW pun menampakkan kegembiraannya dengan memberitahukan kepada para sahabat masuknya bulan Ramadan. Ya kan? Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad misalnya, bahwa Rasulullah SAW dulu menyampaikan berita gembira kepada para sahabat dengan datangnya Ramadan. Dia mengatakan, "Ja'akum syahrul Ramadan wa huwa syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, itu bulan yang diberkahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari hadis ini kata sebagian ulama menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan datangnya Ramadan kepada para sahabat. Nah, ini menunjukkan sunnahnya memberitahukan kedatangan Ramadan kepada siapapun. Nah, makanya di media status-status ya ketika ada yang masang selamat datang Ramadan, bulan yang berkah, bulan Al-Quran, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan istiqomah dalam ibadah, itu bagus. Selamat beribadah di bulan Ramadan, tidak apa-apa. Karena Nabi SAW juga memberitahukan kepada sahabat tentang masuknya Ramadan, dan ini menunjukkan kegembiraan beliau untuk menghadapi Ramadan. Kita juga harus gembira. Di sini dasarnya. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat misalnya orang itu di status menyampaikan kedatangan Ramadan, ya kan? Ada efek positifnya? Jelas. Yang tadinya mungkin menghadapi Ramadan itu kok biasa-biasa aja, kok teman-teman pada ngirim status tentang Ramadan, mau masuk Ramadan gitu. Jadi semangat ya? Ya kan? Wah, pada antusias banget menyambut Ramadan, saya juga harus begitu dong. Nah, gitu kan? Kadang-kadang ada orang yang karena kesibukan kerja, benar-benar sibuk loh, karena nggak menggunakan bulan-bulan Hijriah, kan nggak tahu kapan Ramadan datang, tahu. Nah, kalau menggunakan bulan Hijriah tahu dong, karena gajian terus tahu kan. Oh, ini masuk bulan Syaban, akhir, oh ini masuk Ramadan, tahu kan. Ini dia, kita pakai bulan apa? Masih kan? Jadi karena bulan Ramadan itu kapan? Karena sibuk bekerja, kadang-kadang orang itu nggak ngeh kalau Ramadan datang. Kecuali kalau buka status orang pada momen Ramadan. Wah, Ramadan ya? Kapan? Oh, bentar lagi, nggak lama, sepekan mungkin. Kenapa dia baru ngeh? Karena sibuk bekerja. Kadang-kadang juga dia baru ngeh Ramadan mau datang apa? Oh, di pinggir jalan banyak jualan timun suri ya. Emang kenapa? Ramadan Pak, Ramadan. Ya kan? Karena sibuk kerja sampai nggak ngeh Ramadan mau datang. Kadang-kadang baru tahu Ramadan itu datang pas malam Ramadan pertama ketika orang sibuk ke masjid mau tarawih. Ya mungkin saja kan, nggak ada yang ingetin, keluarganya juga nggak pada sibuk kerja semuanya kan. Pulang kerja kok
orang pada rame sih sekarang pada ke masjid? Kan besok Ramadan. Besok, lah kirain masih sepekan. Betul nggak sih? Kadang begitu kan? Nah, jadi dengan kita menyampaikan berita Ramadan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita di media, mengingatkan mereka sebentar lagi Ramadan loh, sekian hari lagi, itu ada efek positifnya. Dan itu memang ada sunnahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berita gembira Ramadan itu kepada para sahabat. Jadi supaya siap-siap jauh-jauh hari sebelumnya, dan juga supaya menghadapi Ramadan itu dengan gembira, supaya menghadapi Ramadan itu dalam keadaan siap fokus ibadah. Karena kalau nggak diingetin, mungkin orang masih sibuk dengan kerja, sehingga ketika masuk Ramadan pun masih ada target yang belum tercapai di pekerjaannya, sehingga ibadahnya juga nggak maksimal. Benar nggak sih? Ya. Makanya supaya maksimal dalam ibadah Ramadan, jangan ninggalin PR di luar Ramadan itu sampai Ramadan. Kalau di negara lain mungkin ya di Saudi bisa diizin cuti kalau Ramadan nggak kerja karena maksimal ibadah. Kalau kita kan nggak bisa, kan susah juga. Kalau di Saudi juga, Masya Allah, kerjanya juga waktunya dikurangi kalau Ramadan. Mungkin kerja kantor itu agak siang bermasuk, sehingga mereka malam begadang. Di Saudi itu katanya kalau malam Ramadan kayak siang, malam Ramadan itu kayak siang. Kalau kita kan habis terawih pulang tidur, besok mau kerja masih kerja, gak ada masalah. Cuma jangan sampai dilalaikan Ramadan itu. Jadi itu pentingnya mengingatkan tentang Ramadan. Ya. Kemudian persiapan berikutnya adalah penting menguatkan azam, tekad. Menguatkan azam dan tekad. Niat. Niat dalam artian akan memaksimalkan ibadah di Ramadan itu lillahi karena Allah Ta'ala. Meluruskan niat. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya amalan tidak diterima kecuali niatnya lurus. Sholatnya niatnya lillahi ta'ala, puasanya lillahi ta'ala, sedekahnya pun harus lillahi ta'ala. Jangan berlomba-lomba sedekah tapi hanya karena ingin dipuji. Nah, udah bisa aja loh. Mohon maaf, bisa aja kan? Karena Ramadan itu kan orang berlomba-lomba bersedekah. Nah, berlomba-lombanya sedekah bagus, tapi kadang berlomba-lomba supaya nampak, itu yang nggak bagus. Ya, takjil puasa Bapak Haji bulan sekian juta diumumkan. Ya sebenarnya sih nggak ada salahnya mengumumkan, asalkan bukan yang bersangkutan yang minta diumumkan. Kadang-kadang pihak masjid itu, pihak masjid itu mengumumkan supaya menyemangati yang lain. Tidak ada masalah, walaupun sebaiknya disembunyikan. Kalau yang bersangkutan nggak boleh dong, kok nama saya nggak disebut? Jadi luruskan niat. Luruskan niat, jangan sampai apa yang kita usahakan di Ramadan begitu banyak, nggak ada pahalanya gara-gara niatnya salah. Terus azam yang kuat, tekad yang kuat. Karena tekad yang kuat itu akan melahirkan rencana-rencana. Dan dengan rencana orang bisa memaksimalkan ibadah. Ya kan? Kalau nggak ada azam, nggak akan bikin rencana-rencana. Kalau nggak ada rencana, otomatis pencapaiannya juga nggak maksimal. Di perusahaan juga gitu kan? Di perusahaan apapun pasti ada itu. Ada azam. Pertama dievaluasi dulu yang dulu kan. Oh, kekurangannya ini. Oh, sekarang kita harus berazam, semangat. Ke depan harus lebih baik pencapaian perusahaan. Dengan semangat yang kuat, dibikinlah rencana-rencana. Nanti begini, ya kan? Apalagi ini menghadapi tamu Allah, apalagi ini berdagang kepada Allah Ta'ala. Kita ini sedang dagang dengan Allah, ya kan? Harus lebih semangat azamnya.
azamnya kuat. Berazam bahwa Ramadan tahun ini harus lebih baik dari sebelumnya. Kalau bisa paling baik dalam hidup. Itu penting. Di dalam puasa kita harus lebih baik. Jangan sampai puasa itu hanya menahan lapar dan haus. Ya kan? Sah. Tapi kalau nggak ada pahalanya percuma juga kan? Rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju' wal atos. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang yang puasa hanya mendapatkan dari puasanya haus dan lapar. Yuk gak dapat pahala, sah tapi gak ada pahala percuma. Kalau itu nggak usah puasa. Kalau nggak puasa dosanya 2 kali. Yang benar gimana? Puasa dan memperbaiki kualitas puasanya. Jangan sampai hanya menahan haus dan lapar. Nah itu kaitannya dengan azam tadi, azam yang kuat. Wah, berarti puasa saya harus lebih bagus. Gimana caranya? Menghindarkan dari berkata yang tidak baik. Man lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatan an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan bohong, harus hati-hati. Oh ini bohong, Ramadan nih, tinggalkan. Bukan berarti di luar Ramadan boleh bohong. Nah orang gitu kan, berarti di luar Ramadan boleh bohong, kalau Ramadan nggak boleh. Enggak, di luar Ramadan nggak boleh, di Ramadan lebih nggak boleh lagi karena akan merusak puasa kita. Menjahili orang. Nah, harus juga azam. Pokoknya Ramadan tahun ini harus hemat ucapan. Menghemat. Kalau kita kan mungkin nggak mengucapkan sekarang, nulis. Kadang-kadang mohon maaf ya, di bulan Ramadan masih mengingkari orang di media. Nggak boleh. Ramadan itu pokoknya ngurus diri sendiri aja, yang penting puasa saya selamat gitu aja. Jangan ngurusin orang lain. Di Ramadan itu kadang-kadang naudzubillah di grup WhatsApp kadang-kadang suka bully-bully masih ada. Niatnya sih mencandain, cuman kadang-kadang berlebihan. Itu bisa merusak puasa nggak sih? Yo bisa. Kalau orang yang dicandain tersakiti, maka lebih baik kita hemat energi, banyakin baca Quran, zikir, jangan banyak baca, jangan banyak pegang. Kadang-kadang gitu kan, karena puasa harus lapar, ya isi waktunya main game. Wah, seharian game terus dari habis sahur sampai buka. Dan dapat apa-apa itu pahalanya, sayang. Jadi azam, selamatkan puasa kita tahun ini harus lebih maksimal. Begitu juga qiyamul lail, harus dimaksimalkan, harus berazam. Pokoknya Ramadan tahun ini qiyamul lail saya harus maksimal jamaah terus sampai akhir Ramadan. Kenapa? Man qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang berdiri bersama imam sampai selesai imam witir, dapat pahala berdiri sepanjang malam. Jadi kita dapat pahala seperti orang yang sholat terawih atau qiyamul lail dari isya sampai subuh. Kalau kita sabar, wah imam saya 23, pilih yang 11 kalau mau nggak capek. Ini saya nasihatkan, terutama bagi para karyawan yang shift 2. Ya kan? Kalau shift 2 itu pulang jam berapa? 11. Biasanya kalau udah pulang kerja capek langsung pulang ke rumah. Jangan, sepakat dengan teman-teman yang shift 2. Kita habis kerja jangan pulang langsung, jamaah tarawih di BT supaya nggak bolong tarawihnya. Bisa tarawih sendiri nggak apa-apa, tapi kan kehilangan keutamaan tadi. Qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lail, hilang nanti. Sayang, sebulan sabar, tapi kan capek, sabar.
nggak nyampe setengah jam saya kira. Paling lama sejam ya, terawih lah 11 rakaat. Bacanya pendek-pendek nggak apa-apa, udah capek. Yang penting bisa jamaah sama teman. Tapi karena kalau udah pulang ke rumah udah nggak bisa lagi. Orang di rumah udah tidur. Nah itu penting. Jadi berazam gimana supaya qiyamul lail saya, terawih saya itu jamaah terus dari awal sampai akhir, nggak ada yang bolong. Untuk antisipasi itu, pas mudik lebaran juga usahakan jangan malam-malam. Habis terawih silakan, tapi jangan pas sebelum terawih. Atau siang nyampainya malam banget, capek. Nah itu. Jadi mudik pun harus disetting. Ya kan? Jangan juga sampai kalau bisa mudik itu malam ganjil, jangan. Karena orang nggak nyeting kayak gitu. Mudik malam ganjil. Siapa tahu malamnya Lailatul Qadar, lagi sibuk, bukannya baca Al-Quran, baca Maps. Ya kan Google Maps. Macet cari jalan yang mana. Jadi mudik pun disetting. Kalau bisa mudik itu jangan malam, pagi. Nyampe sana buka. Malam yang masih bisa terawih jamaah di masjid. Selain sholat wajib juga. Jadi sholat terawih ini, dan tentu juga sholat wajibnya harus lebih dijaga lagi jamaahnya. Jangan sampai sholat wajibnya nggak pernah jamaah, sholat terawihnya jamaah, jangan. Jadi azam, setiap amalan kita berazam melakukan lebih maksimal. Baca Qur'annya juga harus berazam. Memang khatam Quran gak wajib, tapi kan sangat ditekankan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap Ramadan sekali khatam. Bahkan salafus soleh dulu setiap bulan itu khatam sekali. Kalau masuk Ramadan itu bisa berapa kali? Seminggu sekali, ada yang 3 hari sekali khatam. Ya harus ada peningkatan. Karena kalau nggak ada azan, nggak ada perencanaan, kita ketemu Ramadan, memang memperbanyak baca Quran, tapi di awalnya doang, habis itu betul. Ujung-ujungnya nggak khatam. Terus ujung-ujungnya bilang nggak wajib. Ujung-ujungnya gitu kan nggak wajib. Sebenarnya pembenaran itu, pembenaran atas kemalasan diri. Karena memang nggak ada azam yang kuat, harus ada yang azam yang kuat kita. Tahun ini harus meningkat. Kalau tahun kemarin setengah nggak nyampe khatam, tahun ini harus khatam. Kalau tahun ini udah tahun kemarin sekali, tahun ini harus meningkat 1,5 misalnya kan, kalau nggak bisa 2. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kata Rabi Ibnu Sulaiman murid beliau, dalam Ramadan itu pernah khatam berapa kali? 60 kali. Bukan 60 kali, 60 kali khatam, bukan 60 juz. Mustahil. Kita bisa bilang gitu. Tapi bagi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bukan mustahil itu. Bagi salafus saleh yang memang dulu hafal Qur'annya itu dari sejak kecil. Jadi kayak Imam Syafi'i rahimahullah hafal surah Al-Baqarah dan yang lain itu kayak Al-Fatihah. Kalau kita hafalnya lancar, pengaruh nggak kecepatan membaca? Pengaruh kan? Nah, daripada kita kalau jarang baca surat yang jarang-jarang dibaca kan terbata-bata, itu kan bisa lebih lama 1 juz kan? Bukan berarti bacanya cepet-cepet gak pakai aturan tajwid. Imam Syafi'i, kalau kita lancar masih mengikuti tajwid, 1 juz itu paling berapa? 20 menit. Kalau 30 juz 600 menit. Berapa jam itu? 10 jam. Ya kan? Berarti 10 jam bisa khatam sekali. Kalau 2 kali khatam cuma 20 jam. Masih ada 4 jam. Masih bisa sholat, masih bisa istirahat bentar, ya kan? Cukup kan berarti? Jadi bukan mustahil kalau Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah khatam Quran sebulan Ramadan itu berapa? 60 kali. Gak heran. Karena beliau hafal Quran dari kecil. Apalagi kehidupan dulu kan sederhana, gak kayak sekarang.
Ya nggak sih? Sederhana nggak? Dulu paling makan pagi, sahur, mungkin air putih sama bukannya kurma sama air putih. Cuma dibolak-balik aja. Wah, ada Imam Syafi'i, bukannya nggak boleh ya? Bukannya nggak boleh. Nggak ada Imam Syafi'i cari buka puasa kolak, gorengan, apa lagi, risol, di es campur. Ada, dulu mah sederhana. Bukannya nggak boleh, cuman kita itu esensi Ramadannya itu kadang-kadang hanya sekedar apa? Kalau pas buka puasa balas dendam makan yang buahnya yang enak. Nggak salah, cuman nggak seperti itu. Salafus saleh dulu nggak seperti itu. Hidup sederhana. Ramadan dihabiskan Quran dengan puasa udah. Makanya di dalam hadis kan Quran dan puasa itu akan berkata, puasa mengatakan, ya Allah, aku menghalanginya makan dan minum di siang hari, jadikanlah aku syafaat untuknya. Terus Quran yang kita baca bilang, ya Allah, aku menghalangnya tidur di malam hari, jadikanlah aku syafaat untuknya. Keduanya, puasa dan Quran yang dibaca itu diperkenankan syafaatnya oleh Allah Ta'ala. Ini diserahkan apa? Bahwasanya Ramadan itu identik dengan puasa dan Quran. Banyak baca Quran. Malam itu anjurannya begadang untuk banyak baca Quran. Bukan berarti nggak boleh tidur. Kalau besok masih kerja, kewajiban kerja ya nggak apa-apa. Cuma daripada begadang yang lain-lain itu. Nah, kalau memang malamnya dianjurkan banyak baca Quran, di mana malam itu kan waktu tidur kan? Apalagi waktu siang yang memang bukan waktu tidur gitu, maksudnya gitu. Jangan seperti mungkin sebagian orang siang tidur terus dari habis subuh sampai duhur, habis duhur sampai asar, habis asar sampai buka, tidur terus dengan dalil hadis. Ngobrol kan, seneng ngobrol, mau baca Quran nggak jadi ya nggak? Asik kan gimana? Wah, cerita tentang masing-masing, ya kan? Biasanya gitu nggak sih? Iya kan? Ada nggak orang mudik sebelum Lebaran terus masuk masjid itikaf sampai nanti malam Lebaran? Jarang. Kalau udah pulang kampung itu udah jarang. Kalau nggak begitu persiapan masak buat Lebaran, persiapan shopping buat Lebaran. Ya, kalau nggak apa? Buka bersama di luar, keluarga besar, sudah buka Qurannya udah nggak ini lagi. Makanya buka puasa di luar itu ada bagusnya, ada negatifnya. Negatifnya Pak, mohon maaf kalau buka puasanya itu di hotel, di restoran, kita nggak bisa jaga sholat jamaah bagus. Bukannya menjelekkan ya. Di situ ada sate apa itu? Saya pernah diajak buka puasa di situ, Pak. Mau sholat lah, sholatnya kecil banget. Ini sholatnya gimana? Ini nggak maksimal. Ada sih masjid di pinggir jalan itu kan. Tapi kok ternyata buka puasa bersama di restoran, hotel itu malah ada kurang bagusnya. Karena orang bebas saja kan, Mas, jarang ada ya. Teh, kurma, terus sholat jamaah dulu. Kesadaran diri sendiri ya enggak? Dikomandoin enggak sama panitianya? Kadang-kadang enggak kan? Kecuali buka puasanya di masjid jelas. Ini di hotel, di restoran besar. Bapak-bapak, ibu-ibu, wah, kita takjil aja dulu, habis itu semuanya ke masjid sholat jamaah. Enggak ada. Jarang. Udah gitu, makanya kadang lama. Sholatnya cepet-cepet terus makan lama. Nggak taunya isya. Lepas terawih, lepas sholat isya jamaah. Mudarat nggak itu? Sayang nggak itu? Nah, itu harus diperhitungkan. Harus dipertimbangkan. Jangan sia-siakan kesempatan meraih pahala sebanyak-banyaknya dengan hal seperti itu.
Bukan berarti nggak boleh, cuman di settingnya harus bagus. Tadi baca Quran juga begitu. Kalau bisa setiap hari itu minimal 1 juz atau lebih untuk mengantisipasi tadi pulang kampung. Karena kalau udah pulang kampung mau buka Quran lagi itu biasanya males. Kalau begitu nanti nggak akan pernah khatam. Ujung-ujungnya apa? Kan nggak wajib. Itu lagi. Jadi berazam ya, berazam puasanya lebih bagus, tarawihnya lebih bagus, khatam Quran, terus apa lagi? Bersedekah. Berazam. Dulu para salafus saleh itu mengkhususkan, wah pokoknya Ramadan itu harus banyak sedekah. Apalagi mempersiapkan ibadah di malam Lailatul Qadar, harus ada persiapan maksimal, harus ada azam yang kuat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang dermawan sangat. Tapi kalau masuk Ramadan lebih dermawan lagi. Bukan berarti di luar Ramadan beliau pelit, naudzubillah. Orang dermawan beliau. Tapi kalau masuk Ramadan lebih dermawan lagi. Bahkan digambarkan dalam hadis lebih dari angin yang berhembus. Apa maksudnya? Angin yang berhembus itu kan mendatangkan kesegaran, yaitu kebaikan beliau itu kemana-mana menyebar. Atau bisa diartikan angin yang berhembus, artinya apa? Harta yang beliau dapatkan gak lama di tangan, langsung keluar lagi seperti angin bertiup, berhembus. Sangat dermawan. Nah, jadi jangan lupa bersedekah di bulan Ramadan, terutama di malam yang dianggap itu Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu lebih sungguh-sungguh ibadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibadah apa yang akan dilipat gandakan di malam itu? Semua, termasuk sedekah. Jadi kalau kita, oh ini malam ganjil, mudah-mudahan Lailatul Qadar. Nah, mengkhususkan sedekah di malam itu boleh, karena setiap ibadah apapun. Ya. Lawang bantuin nyuci piring istri, kalau pas Lailatul Qadar juga dilipat gandakan pahalanya. Ya kan? Setiap ibadah kan, setiap kebaikan dilipat gandakan kan? Khairun min alfi syahr. Semua itu, bukan hanya sholat saja ini saja. Jika dilakukan di waktu malam itu, habis maghrib sampai subuh, kalau pas percepatan Lailatul Qadar. Jadi harus ada azam, sedekah, apalagi memberi buka puasa. Masya Allah. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri sha'im. Barang siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang puasa, dia mendapatkan pahala seperti yang berpuasa. Orang keluar Ramadan, mungkin dia mendapatkan pahala puasa sebulan, tapi ada juga yang mendapatkan pahala puasa bisa 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kenapa? Kasih buka puasa terus tiap hari. Ya kan? Di hadapan Allah, wah ini pahala puasanya 1 bulan. Kok ini bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, 4 bulan? Lah karena dia setiap hari ngasih buka puasa. Masya Allah. Itu termasuk sedekah kan? Ngasih sahur juga nggak sih? Dalam fatwa sebagian ulama bisa termasuk. Kenapa? Orang ngasih buka puasa saja masuk, apalagi ini ngasih sahur yang tujuannya untuk menolong dia biar kuat ibadah puasa. Tapi walaupun nggak seperti pahala buka puasa, tapi jelas dapat pahala nggak? Jelas. Ada orang nggak punya apa-apa, ketika mau puasa nggak sahur, lapar kan? Kalau ada yang nolong ngasih sahur dengan maksimal, dia bisa puasa, pahala kan itu. Nah, jadi bukan hanya sekedar memberi buka puasa, kata sebagian ulama juga ngasih sahur juga termasuk. Karena kadang-kadang kalau buka puasa itu ada juga yang nggak puasa dikasih. Tapi kalau sahur kan kita tahu, oh bulan ini sahur ini gitu kan. Masya Allah.
Jadi dengan azam kuat. Jadi azam yang kuat membuat rencana bahwa setiap ibadah di bulan Ramadan itu harus maksimal semuanya. Biar kita keluar itu, bolehlah orang pedagang keluar dari Ramadan untungnya banyak, tapi kita keluar Ramadan pahala kita lebih banyak. Terus persiapan apa yang harus kita lakukan? Yaitu banyak bertaubat kepada Allah, mohon ampun dari segala dosa dan kesalahan. Ini bukan bermakna melazimkan, merutinkan Ramadan itu saling maaf memaafkan. Itu nggak ada sunnahnya, nggak ada dalilnya. Paham? Cuman seandainya kita merasa punya salah dengan saudara kita, jangan sampai masuk Ramadan, keluar Ramadan, kesalahan itu belum diampuni oleh Allah gitu loh. Bukan berarti merutinkan ya, makanya keliru. Setiap mau Ramadan pada salam-salaman, minta maaf tuh kan belum tentu ada kesalahan kan, nggak perlu juga. Sebelum-sebelumnya harus minta maaf kalau punya kesalahan, nggak nunggu sampai sebelum Ramadan, enggak. Cuman kalau masih ada sekarang, jangan sampai masuk Ramadan, apalagi keluar Ramadan masih ada dosa dan kesalahan, itu maksudnya. Makanya di dalam hadis kan Nabi SAW mengatakan, rogima anfum ri'in, celaka seseorang, rugi seseorang. Kenapa? Dakhala alaihi Ramadan tsumman salakha falam yughfar lahu. Datang padanya bulan Ramadan, kemudian keluar Ramadan, dosa-dosanya belum diampuni, rugi itu. Kenapa dibilang rugi? Karena bisa saja dia datang dalam keadaan membawa kebaikan pahala yang banyak di bulan Ramadan, tapi dosanya juga banyak, kan ditimbang. Nah, kalau udah ditimbang gimana? Berat yang dosanya bisa. Waman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Nah, karena di bulan Ramadan itu mohon maaf ya, banyak di antara kita itu hanya memperhatikan amal baik, ibadah sih. Kadang kita melalaikan dosa dan kesalahan kita. Makanya rugi kalau sampai di hadapan Allah memang pahala amal kita banyak, tapi dosa kita juga banyak belum diampuni. Makanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat mustajab doa kita. Boleh kita doa apapun hajat kita, tapi doa yang diajarkan Nabi SAW apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah yang maha memberi maaf, Engkau mencintai sifat memaafkan, maka maafkanlah dosa dan kesalahanku. Kenapa doa itu yang diajarkan? Supaya kita itu tidak hanya memikirkan amal ibadah saja, kita juga memikirkan dosa kita harus diampuni oleh Allah Ta'ala, sehingga kita harus bertaubat. Sehingga di malam Lailatul Qadar, doa mustajab itu kita, permohonan kita yang terpenting apa? Supaya dosa kesalahan kita diampuni, supaya keluar Ramadan bersih dosa, bukan hanya dapat pahala yang banyak. Itu pentingnya mohon ampun. Makanya wabil asharihum yastaghfirun, di waktu-waktu sahur mereka senantiasa istighfar kepada Allah. Waktu-waktu sahur itu waktu yang tepat kita mohon ampun dan istighfar. Jangan dibalik waktu-waktu sahur ketawa-ketawa karena ada komedi. Mohon maaf, karena banyak saudara kita itu niatnya baik, meramaikan Ramadan, memeriahkan, tapi caranya nggak benar. Dari jam berapa kadang itu katanya, jam 1 sampai menjelang subuh ya, acaranya lawak semua, ketawa-ketawa. Ya, harusnya kan kita di waktu sahur itu nangis, ya, menyesali dosa-dosa kita, bukan malah ketawa. Diajarin ketawa, niatnya baik tapi salah gitu loh mereka itu memeriahkan Ramadan. Nah itu dia. Apalagi di setiap malam
walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dalam hadis, dan Allah Ta'ala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka di setiap Ramadan, dan itu berlaku setiap malamnya. Jadi setiap malam Ramadan itu ada sebagian hamba Allah yang dibebaskan dari neraka. Maka kita bertobat, istighfar supaya kita termasuk golongan yang diselamatkan dari api neraka oleh Allah Ta'ala di setiap Ramadan itu. Karena memang Ramadan itu bulan ampunan juga, selain bulan keberkahan dan kebaikan, bulan ampunan. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk apa? Bertobat. Ya, persiapan diri menghadapi Ramadan itu dengan bertaubat dan istighfar, terutama dari dosa kesyirikan. Nah, itu penting. Dosa syirik, karena kita tahu syirik itu tidak diampuni oleh Allah Ta'ala kecuali dengan taubat. Jangan sampai puasa kita bagus, sholat raweh kita bagus, sholat kita bagus, sedekah kita bagus, hafalan Quran kita bagus, khatam Quran kita banyak, tapi kita masih melakukan kesyirikan. Yang kita belum bertobat bisa menyebabkan apa? Amalan kita terhapus, ya enggak? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Dan kami datangkan amalan yang mereka lakukan, kami jadikan debu-debu berterbangan. Karena dasarnya adalah kesyirikan, bukan tauhid. La in asyrokta la yahbatonna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Sungguh jika engkau berbuat syirik, hai Muhammad, la yahbatonna amaluka, sungguh amalmu benar-benar terhapus dan engkau benar-benar termasuk orang yang rugi. Ya, jangan sampai wah puasa saya bagus, ya, khatam Quran saya sekian kali, sedekah saya masya Allah, memberi buka puasa, tarawih saya nggak bolong, tapi kita masih melakukan kesyirikan, semua amalan itu terhapus. Rugi nggak sih? Rugi. Jadi apa? Persiapan taubat terutama dari kesyirikan itu sangat penting. Terus yang terakhir, apa yang perlu kita persiapkan? Ilmu. Kenapa demikian? Karena di antara syarat diterimanya amal selain di atas dasar tauhid, menjauhi kesyirikan, ikhlas karena Allah dalam beramal, didasari di atas ilmu, yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya menurut saya sangat penting sekali di Ramadan itu banyak kajian. Beda kita dengan kelasnya para salafus soleh dulu. Kalau salafus soleh dulu di luar Ramadan memang menuntut ilmu terus, ya enggak? Sehingga di bulan Ramadan waktu mengamalkan ilmu. Lah kita kebanyakan orang awam di luar Ramadan ngaji juga kadang enggak. Di Ramadan pun kadang dikasih kajian enggak mau. Nah itu makanya penting. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum seputar Ramadan. Dengan ilmu amalan kita diterima, ya kan? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak ada contohnya dari kami, tertolak. Harus ada ilmu. Dengan ilmu juga kita bisa termotivasi untuk lebih maksimal dalam Ramadan. Benar nggak? Misalnya puasa. Kalau kita hanya tahu ilmunya bahwa puasa itu menahan lapar dan haus, nggak maksimal. Tapi kalau kita tahu puasa itu juga harus menahan diri dari berkata bohong, marah-marah, menjahili orang, sebagainya. Wah, kita termotivasi untuk memperbaiki kualitas puasa kita. Kalau kita nggak tahu ilmu tentang keutamaan tarawih berjamaah sampai selesai witir, kita mungkin malas. Tapi ketika kita tahu, ternyata tarawih itu sebaiknya adalah sampai imam selesai witir, pahalanya sepanjang malam, termotivasi.
Kalau kita nggak tahu bahwasanya mengkhatamkan Al-Quran itu banyak sekali pahalanya, ada sunnahnya, kita mungkin males. Tapi ketika tahu ilmunya, Masya Allah semangat. Apalagi ilmu yang berkaitan dengan sah tidaknya ibadah kita di Ramadan, penting. Karena jangan sampai orang menganggap, oh ini nggak batal puasanya, ternyata batal karena nggak tahu ilmunya. Atau sebaliknya dianggapnya membatalkan padahal enggak, akhirnya dia ketakutan padahal enggak apa-apa. Itu kan penting kan? Ilmu seperti itu untuk mengukur kualitas atau keabsahan ibadahnya di bulan Ramadan. Jadi persiapan ilmu juga penting, sangat penting sekali. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan untuk sampai di bulan Ramadan. Ada pertanyaan? Silahkan. Silakan Pak Ji. Mengenai akhlak, apakah akhlak lebih baik sholat tarawih di mana? Baik. Akhwat, apakah lebih baik sholat tarawih di rumah atau di masjid? Kalau hadisnya sholat wajib aja lebih baik di rumah Pak Ji. Itu wajib lah, apalagi sholat tarawih. Tapi kalau mereka mau sholat wajib berjamaah, jangan dilarang, ya kan? Begitu juga kalau mau sholat tarawih berjamaah juga jangan dilarang. Mungkin niatnya untuk meramaikan masjid supaya sholatnya lebih khusyuk, karena kalau di rumah pengennya buru-buru. Kalau di masjid mungkin sholatnya 1 juz misalnya, semangat ya, gitu ya. Tapi intinya kalau dibilang mana yang lebih baik, ya tetap lebih baik di rumah, karena sholat wajib aja lebih baik di rumah, apalagi yang sunnah. Allahu a'lam bishawab. Kita baca dulu pertanyaan dari ini ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Bagaimana caranya menghadapi anak yang over apa ini ketika puasa, karena jujur tidak mudah menghadapi anak ketika over apa nih Pak? Over syndrome apa? Astagfirullahaladzim. Bukan Pak Ji, kalau aktif kelihatan tulisannya. Ini dari Akhwat ya? Over apa ya? Over syndrome. Mungkin gini kali ya, ketika kita puasa, kita gimana supaya sabar menghadapi anak yang over gitu, bisa biar puasa kita itu terjaga gitu kan. Nah, kiat-kiatnya ya jangan terlalu dipikirin gitu loh, ya enggak, lebih memikirkan kebaikan, kemaslahatan puasa kita, ya enggak. Namanya anak ini tuh wajar lah kan, namanya juga anak kan. Karena kalau kita ladenin, nih contoh anak kita lagi sholat nih, misalnya kan, lewat depan kita giniin, tambah ini dia mempermainan kita. Tapi kalau kita diemin sekali halo kita diemin, lama-lama dia ini nggak dilayanin kan malah pergi, biasanya gitu. Jadi seperti anak kalau misalnya rewel di bulan Ramadan, kita lagi puasa, ngadepinya gimana? Tetap ngadepinya harus sabar karena kita menyayangi puasa kita, ya kan? Jadi menghadapinya jangan terlalu over juga. Anaknya over, kita hadapi over. Udah biarin aja. Apalagi kalau anak sendiri tuh biasanya udah tahu trik-triknya. Sudah tahu apa trik-triknya. Oh, anak ini kalau diginiin dia akan luluh. Kadang ada anak yang misalnya nangis terus ngamuk-ngamuk terus dipeluk, digendong, itu diam, dialihkan pembicaraannya. Misalnya dia ada masalah apa kan, kita ngobrol masalah yang lain ya kan, perkara yang lain, dia dialihkan perhatiannya, itu akan diam. Macam-macam orang tua biasanya tahu tentang
sifat anak-anaknya. Itu mungkin kalau itu maksudnya kan. Jadi tetap harus menjaga kesabaran supaya puasa kita ini terjaga, jangan sampai kita terlalu over juga, kecapean malah puasanya ngos-ngosan capek, atau karena kita terlalu over menghadapi, nggak sabar, marah-marah, mukul, bisa mengurangi pahala puasa. Jadi intinya jangan terlalu diladenin, santai aja gitu. Tetap diawasin, kalau ada yang membahayakan baru ini. Tapi kalau enggak, ya udah namanya anak-anak, ntar juga capek sendiri gitu loh ibaratnya. Jangan terlalu over dihadapi. Allahu a'lam bishawab. Itu kalau saya gitu sih. Karena kalau kita layani capek juga. Anak lari sono kita kejar lari sono, wah kita ya orang tua udah capek, malah dia nggak capek kita capek. Ibaratnya kayak ayam lah. Mohon maaf ya. Ayam itu kalau lari kita kejar malah jauh, tapi kalau kita diem dideketin. Mungkin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat izin pertama, jika wanita sedang berhalangan puasa sedang 6 bulan dan merasa senang karena tidak puasa, apakah itu dosa? Yo, nggak boleh senang. Senang nggak puasa kan dia harus ganti, malah repot. Ya, di satu sisi dia harus bersedih juga, wah nggak bisa puasa. Seperti di zaman dulu, ada sebagian sahabat yang masih kecil, pas perang diwajibkan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditolak karena masih kecil. Ada yang ditolak karena nggak punya modal untuk berangkat. Pulangnya apa? Nangis. Tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiku. Mereka pulang bercucuran air mata karena tidak mendapatkan bekal untuk berangkat. Itu orang beriman yang tidak bisa melakukan ibadah karena uzur, sedih seolah dapat pahalanya. Jangan sampai malah senang. Contoh, mau ngaji, hujan, alhamdulillah hujan, nggak jadi ngaji. Oh berarti emang nggak ada niat kuat itu. Karena kalau ada orang itu kalau niat yang kuat beribadah, senang dengan ibadah, terus gak kesampaian, sedih. Ya, jadi jangan sampai juga. Boleh makan, tapi jangan sampai senang saya kalau dapat halangan nih, bisa makan, bisa minum, apalagi bisa ngerjain yang lain. Ini Yahya nih makan nih enak, suaminya dikerjain gitu. Gak boleh digodain gitu. Ya kan, goda orang puasa kan nggak boleh juga. Nah, Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau itu dipahami seperti gini, kan berhalangan bagi wanita itu kan termasuk karunia Allah kan, ya nggak sih? Sehingga dia nggak usah puasa, terus boleh makan minum. Dia senang bersyukur karena itunya mungkin. Paham nggak maksudnya? Iya. Bukan karena tidak kesampaian melaksanakan ibadah Ramadannya, dia seneng, tapi karena apa? Itu bagian dari karunia Allah. Terus dia bersyukur, alhamdulillah ya berhalangan begini ada hikmahnya, saya bisa makan, bisa minum. Padahal puasa sekarang panas banget misalnya kan, itu mungkin gak ada masalah seperti itu. Ya beda tipis, kembali niatnya, dia kenapa senengnya itu. Kalau senengnya karena nggak puasa beda tentu dengan karena ini. Allahu a'lam. Bismillah. Ustaz, apakah boleh kalau setiap kita membaca Al-Quran selalu diawali dengan baca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas? Setahu saya nggak ada contohnya juga sih. Setiap mau membaca Al-Quran diawali dengan Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Ya tidak ada contohnya, sebaiknya ditinggalkan. Ya, kita lanjutkan aja seperti yang sudah sampai di sini, lanjutin terus. Bahkan begini ya, nggak disunahkan mengkhatamkan Quran di Ramadan kan? Nah sekarang kita kan baca Quran juga kan sebelum Ramadan, kan mungkin biasanya nggak nyampe akhir kan? Apakah mulai lagi dari awal kalau pas Ramadan Al-Fatihah terus nggak usah, lanjutin aja. Kok perlu kemudian dapat setengah berhenti karena masuk Ramadan mulai dari awal lagi, nggak usah. Kan yang penting Ramadan itu memperbanyak membaca, nggak mesti harus mulai dari awal gitu loh. Paham? Nah kalau nanti setengah, ya kan, kemudian sampai di pertengahan Ramadan selesai berarti dapat setengah, ya kan?
Kalau nanti di akhir Ramadan baca lagi dari awal sampai di akhir Ramadan dapat setengah juz, berarti 1 juz walaupun enggak ini kan gitu aja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah diperbolehkan bila sambil memasak mempersiapkan makan sahur sambil beristighfar, bersolat? Boleh. Ya kan? Beristighfar, berdoa, bersolawat itu setiap saat nggak ada masalah walaupun sambil melakukan kesibukan. Yang nggak boleh itu adalah gini ya. Kesibukannya itu misalnya kita dengerin Quran ya kan, dengerin Quran sambil kerja apa? Boleh. Karena kita masih bisa dengerin. Yang nggak boleh adalah ketika pekerjaan kita itu harus bersuara. Nah, kayak saya begini. Terus setel Quran. Nah, itu kan terganggu kan? Betul nggak sih? Nah, itu yang nggak boleh. Kalau masak sambil zikir, naik mobil zikir, nggak apa-apa. Wadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubi, berzikir kepada Allah berdiri, duduk atau berbaring atau melakukan aktivitas nggak apa-apa, nggak ada masalah, malah bagus itu. Walaupun tentu kalau dibilang zikir yang afdol ya kita duduk ngadep kiblat dalam keadaan bersuci biar bisa maksimal khusyuk, bukan hanya lisan, hati kita juga berzikir. Jadi tingkatan utama berzikir itu apa? Lisan kita zikir, hati kita zikir. Berikutnya adalah ketika lisan kita yang zikir, hati kita mungkin tidak berzikir, tetap dapat pahala. Ya. Demikian juga hatinya zikir tapi lisannya enggak juga dapat pahala, dapat juga. Tapi yang paling afdol hati dan lisan itu juga berzikir. Gitu. Berikutnya Pak Ustadz, ada hadis makanlah ketika lapar, berlindas sebelum kenyang. Setahu saya ini hadisnya tidak sahih atau bahkan bukan hadis ya. Makanlah seketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Setahu saya bukan hadis. Jadi Islam itu tidak melarang kita makan sampai kenyang. Yang nggak boleh kekenyangan. Nah, itu nggak boleh. Beda ya antara kenyang sampai kekenyangan. Nggak bisa berdiri, itu nggak boleh. Apa dalil yang membolehkan makan sampai kenyang? Ada hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan minum susu kepada para sahabat sampai kenyang. Kenyang mereka, cuman nggak sampai kekenyangan. Karena sunnahnya itu sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga nafas. Tapi kalau kadang-kadang kita makan kenyang nggak apa-apa. Yang penting nggak sampai kekenyangan. Itu yang dilarang kata ulama. Karena ini bukan hadis. Berhentilah sebelum kenyang bukan hadis tahu saya. Allahu a'lam bishawab. Berikutnya, sebenarnya izin bertanya Ustaz. Amin. Bolehkah kita mengikuti tradisi tapi tidak diniatkan untuk ibadah, hanya sebagai silaturahmi tetangga? Contoh, apa ini? Munggahan. Makan-makan. Sebelum puasa makan bareng. Kalau makan-makan aja sih nggak ada keyakinan apa-apa sih, nggak ada masalah. Cuman apa niatnya gitu loh. Cuman pawai obor, ini yang saya khawatir nih. Buat apa gitu kan? Apalagi kenapa obor gitu? Apa nggak khawatir akan membuat macet misalnya kan? Nah, ini saya khawatir. Jadi tradisi itu secara umum kalau tidak bertentangan dengan syariat nggak apa-apa, kecuali di situ ada unsur yang lain yang dilarang gitu loh. Contoh tradisi yang enggak ini bertentangan syariat apa? Lebaran kita main ke rumah orang makan, kan nggak apa-apa kan? Di zaman Nabi ada nggak sih? Nggak ada kan? Tapi boleh nggak sih? Boleh kata ulama. Boleh. Kita main ke rumah orang makan-makan, karena itu memang hari raya secara umum. Hari raya itu kita memang pantas bergembira, datang ke rumah orang berkunjung. Itu nggak apa-apa. Contoh misalnya orang bikin rumah baru, kalau kita tradisinya apa? Habis selesai rumah baru, bukan selamatan ya. Kalau selamatan itu seolah-olah menyelamatkan rumah dari gangguan jin, kemudian di situ ada sesaji, itu nggak boleh. Tasyakuran, itu kan nggak ada sunnahnya kan? Tapi kata ulama boleh nggak tradisi? Boleh. Syekh Shalih Fauzan membolehkan.
Kenapa? Oh mungkin bersyukur dengan rumah yang baru, syukur kepada Allah, kenikmatan rumah, nggak ada masalah. Tradisi itu seperti itu. Seperti misalnya pas Lebaran mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, itu kan nggak ada hadisnya kan? Ada nggak hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kan nggak ada kan? Tapi makanya Imam Ahmad tuh nggak mau ngucapin duluan, tapi kalau diucapkan beliau jawab. Itu tradisi. Tapi tidak bertentangan dengan syariat, maka dibolehkan. Nah, seperti itu. Jadi dilihat dulu tradisinya secara spesifik gimana, apa yang dilakukan ya gitu. Kalau menurut saya sih makan-makan sebelum Lebaran nggak ada niatnya ini adalah sunnahnya begini, ya kan? Atau menganggap apalah itu, ya sebelum datang Ramadan nggak boleh makan, puas-puasin ya gitu. Ya jangan sampai ada niat seperti itu sih. Allahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian bismillah, adakah doa niat untuk puasa Ramadan? Doa niat puasa. Niat itu kan di dalam hati ya, tidak perlu diucapkan. Cuman ulama berbeda pendapat, apakah niat puasa Ramadan itu cukup sekali di awal Ramadan atau setiap harinya di waktu malam. Tapi mereka sepakat sesuai dengan hadis, malam yujmi isyama qoblal fajri fala siyamalahu. Barang siapa yang tidak menguatkan niat puasa sebelum subuh di waktu malam, maka tidak ada puasa baginya. Jadi puasa Ramadan, puasa wajib itu niatnya harus dari malam. Cuman mereka khilaf, apakah niat itu di awal Ramadan cukup atau setiap malamnya harus niat. Kalau Syekh Utsaimin rahimahullah menguatkan pendapat ulama bahwa niat itu cukup di awal Ramadan. Wa inna malikul limri'in manawa, sesungguhnya bagi seseorang itu apa yang dia niatkan. Dia niatnya untuk puasa sebulan penuh kok sah. Jadi awal Ramadan, misalnya malam besoknya Ramadan kan, malamnya dia udah niat sekali ketika itu besok mau puasa. Untuk sepanjang bulan cukup sah. Kenapa? Karena Ramadan itu setiap harinya itu satu paket gitu loh. Ya. Kecuali orang itu nggak puasa karena sakit, terus bepergian misalnya, terus besoknya mau puasa lagi, malamnya niat lagi kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena batal ya ini. Tapi ada juga yang mengatakan setiap malam harus niat. Tapi niat itu cukup di dalam hati. Gak ada nawaitu, soma, godin dan seterusnya. Karena niat itu kan sebenarnya keinginan dalam hati kan. Niat itu apa? Kehendak, keinginan. Itu perbuatan hati atau lisan? Hati. Saya mau makan, diomongin nggak? Saya mau makan, terus mau minum, saya mau minum. Dapat kalau ngasih tahu istrinya mau makan kan kasih tahu, itu kan ngasih tahu bukan niat. Kalau dia sendirian mau makan, apakah dia ngomong saya mau makan, saya mau minum, saya mau tidur, saya mau baca buku? Kan nggak gitu juga kan? Karena memang niat itu kehendak, keinginan dalam hati. Cukup dalam hati. Dan cukup dalam hatinya juga nggak perlu diucapkan. Kalau gitu saya ngucapin gini dong, nawaitu soma godin dalam hati dong. Nggak juga. Itu sama saja menyusun ucapan itu tapi dalam hati. Cukup dalam hati. Orang itu kalau dia bangun sebelum subuh makan sahur itu sudah dianggap niat. Kenapa? Karena dalam hati apa? Sahur mau puasa itu sudah niat. Kecuali dia memang biasa setiap hari sebelum subuh makannya, sarapannya itu harus diniatkan karena khawatir itu kebiasaan, bukan karena mau puasa. Allahu a'lam bishawab. Kemudian doa buka puasa yang sahih. Ya jelas tadi dhahabatu ma'u wabtalatil uruq itu yang paling sahih. Tapi kalau kita mau doa yang lain nggak ada masalah. Hatta kita doa Allahumma lakas sumtu juga nggak apa-apa karena itu artinya baik. Cuman karena hadisnya lemah kita tidak meyakininya itu sebagai sunnah. Kan ada perintah doa sebelum buka puasa kan? Doanya mustajab kan? Tidak disebutkan doanya apa. Terserah mau doa apa saja, minta kebaikan dunia akhirat. Termasuk doa Allahumma lakas sumtu juga nggak apa-apa walaupun hadisnya lemah, tapi tidak meyakininya sebagai sunnah. Kalau yang dhahabadoma itu sebaiknya didulukan karena itu yang lebih sahih riwayatnya. Jadi intinya gini ya, hadis yang lemah
belum tentu tidak diamalkan. An-nadzafatu minal iman. Hadis bukan itu? Kebersihan sebagian dari iman, bukan kan? Lemah kan? Tapi itu diamalkan nggak? Menjaga kebersihan itu? Karena ada hadis yang lain kan? Nah itu dia maksudnya. Tidak selalunya hadis yang lemah itu kemudian tidak bisa diamalkan kalau memang ada dalil yang lain. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin? Cukup ya? Silakan Pak Ji. Mengenai itikaf itu termasuk sunnah yang ditekankan. Sangat ditekankan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu beritikaf sampai beliau meninggal. Bahkan beliau meninggal digantikan oleh istri-istri beliau, radhiyallahu anhu. Sangat ditekankan. Kenapa? Karena tujuannya untuk mencari Lailatul Qadar. Sebenarnya kita bisa nyari Lailatul Qadar di rumah, cuman nggak maksimal. Baca Quran di atas kasur, lama kelamaan tidur. Baca Quran bentar, kok bau kolak dipanasin. Makan dulu, habis makan kenyang nggak jadi baca Quran. Jadi nggak maksimal. Kalau di masjid kan, masya Allah, orang kanan kiri pada baca Quran. Berarti dia baca karena orang? Enggak, karena memang pengaruh lingkungan itu bagus gitu loh. Ya, jadi kebaca kan, jadi maksimal. Jadi kalau etika pun jangan sampai bawa spring bed, snacknya banyak. Itikaf malah ngobrol bisnis lagi. Jadi itikaf tapi nggak pernah baca Quran, ya sayang juga kan? Karena itikaf kan tujuannya ngurangin tidur, ngurangin makan, ngurangin bergaul, ngurangin berbicara, fokus di ibadah. Bukan berarti nggak boleh ngobrol, nggak boleh makan enak. Cuman jangan dihabiskan untuk itu semua waktunya. Harusnya lebih banyaknya baca Quran. Di rumah tidur diganggu anak istri, makanya itikaf yang nggak boleh, niatnya udah nggak bener. Daripada di rumah tidur diganggu anak sama istri, mendingan di masjid. Wah, dari datang langsung tidur sampai sahur. Ya ngapain kalau begitu? Ya walaupun lebih baik juga sih, intinya kan itikaf yang penting diam di masjid, cuman kurang maksimal gitu, kurang afdol. Ya, Allahu a'lam. Untuk kami yang masih bekerja, bolehkah datang setelah isya langsung itikaf gitu? Sebenarnya itikaf itu kan apa rukunnya? Niat, kemudian tinggal di masjid. Batasan minimal waktunya kapan? Berapa lama? Menurut sebagian ulama nggak ada batasan minimalnya. Tapi bukan juga kemudian gak ada batasan minimalnya. Kita misalnya nih mau masuk masjid, mau ngambil sesuatu, niat itikaf deh biar dapat pahala itikaf. Terus masuk masjid ngambil terus keluar lagi, dapat pahala itikaf. Enggak gitu juga. Ada yang menganjurkan gitu kan? Pokoknya kamu masuk masjid walaupun sebentar niat itikaf biar dapat pahala itikaf. Enggak juga. Maksudnya datang ke masjid untuk ibadah itu berarti disebut niat itikaf gitu loh. Tapi nggak ada batasan minimalnya, walaupun sebagian mengatakan minimal 1 malam, ya enggak. Tapi kalau afdolnya memang 10 hari 10 malam di akhir Ramadan karena tujuannya untuk Lailatul Qadar. Tapi kalau orang yang masih kerja, dia tidak mampu, atau mungkin di rumah masih ada anak-anak kecil, dia nggak mampu maksimal, sehingga dia itikafnya hanya setelah isya sampai setelah subuh pulang, nggak ada masalah karena tidak ada batasan minimalnya yang sahih. Ya. Jadi nggak ada batasan minimalnya. Itu termasuk ibadah yang mala yudroku kulluhu la yudroku ba'duhu. Apapun yang tidak bisa semuanya dicapai, sebagiannya nggak ditinggalkan. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Gak bisa 10 hari 10 malam, ya sudah malamnya aja. Gak bisa seluruh malamnya, malam yang ganjil aja. Kalau gak bisa full malamnya dari maghrib sampai subuh, ya udah masuknya isya, pulangnya pas subuh. Kalau subuh gak ada makanan di masjid karena gak ada sahur, pulangnya sebelum subuh, sahur di rumah. Sudah. Itu. Cuman yang afdolnya 10 hari 10 malam. Makanya kalau pekerja pegawai bisa cuti, terus gak ada anak-anak di rumah, bisa full, masya Allah.
Kalau masih banyak anak, pekerjaan di kantor, nanti kalau dia maksimal kemudian di kantor malah tidur ngantuk, jangan. Gak boleh. Karena i'tikaf sunnah maksimal kerja itu wajib. Dosa malahan. Allahu a'lam bishawab. Baik, ya kita cukupkan ya sampai di sini karena sudah 11:30. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Mudah-mudahan kita disampaikan pada bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah, sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan dan kita mendapatkan karunia Lailatul Qadar dan keberkahannya. Dan mudah-mudahan setiap ibadah kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dan setelah Ramadan pun kita masih diberikan keistiqomahan ya, sampai kita bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.